Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di pertemuan keempat ya. Di pertemuan keempat ini saya akan menjelaskan tentang fungsi Al-Quran. Di pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai pengertian living Quran, historisitas living Quran. Lalu di pertemuan kemarin saya sudah menjelaskan tentang transmisi dan transformasi, yang mana bahwa kajian living Quran itu merupakan kajian yang akarnya, awal mulanya pada masa kenabian itu sudah ada, sehingga peneliti living Quran tugasnya itu nanti bukan hanya menelaah mengenai fenomena yang terjadi di masyarakat saat ini tentang praktek-praktek Al-Quran, akan tetapi juga mencari akar apakah fenomena-fenomena tersebut itu mempunyai landasan, baik itu landasannya itu adalah ucapan, perkataan, nasihat dari orang-orang terdahulu, tokoh-tokoh masyarakat di situ, atau juga ada landasan dari kitab-kitab yang dijadikan pegangan oleh masyarakat sehingga memunculkan praktek-praktek terhadap Quran yang seperti itu yang sudah membudaya dalam kehidupan seseorang atau masyarakat. Nah, dan juga peneliti juga melakukan analisis, yaitu mencari bagaimana transformasi praktek-praktek Quran di masyarakat tersebut, dalam diri seseorang tersebut itu ada tidak perubahan, jika ada, bagaimana bentuk perubahan praktek-praktek tersebut di masyarakat. Nah, sehingga tugas transmisi dan transformasi itu sangat berfungsi dalam kajian living Quran, yang ini nantinya yang menjadi suatu pembeda bagi peneliti yang itu adalah orang dalam ruang akademisi studi Quran dan tafsir, dan juga peneliti yang itu berasal dari para sosiolog maupun antropolog. Nah, sehingga kalau itu akademisi yang berasal dari seorang pengkaji studi Quran maupun tafsir, titik bedanya itu ada di transmisi dan transformasi itu. Karena belum tentu seorang antropolog, sosiolog, etnografer itu memahami bahwa fenomena-fenomena yang terjadi itu ada pengetahuan sebelumnya yang itu tidak terlepas dari ajaran-ajaran Quran, dari ajaran-ajaran yang berasal dari hadis, dari tafsir, ataupun dari tokoh-tokoh yang mempunyai pemahaman sehingga menyampaikan kepada masyarakat, dan lahirlah fenomena tradisi praktek Quran itu sampai saat ini. Nah, meskipun itu didapatkan transmisi pengetahuan dari setiap generasi ke generasi. Nah, tugas peneliti juga, kalian nanti juga tugasnya juga menelaah perbedaan-perbedaan dalam setiap waktu antar generasi itu ada enggak. Nah, kalau kalian bisa mengungkap itu akan sangat bagus dalam kajian living Quran, sehingga tidak hanya meneliti transformasi perbedaan bentuk karena faktor waktu atau konteks yang terjadi sekarang, tapi juga bisa melihat bahwa perubahan-perubahan bentuk praktek-praktek itu juga terjadi antar generasi ke generasi dengan transmisi pengetahuan yang sama. Nah, itu fungsi dari transmisi dan transformasi di pertemuan kemarin ya. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang fungsi Al-Quran. Nah, kalau kemarin
saya sudah menjelaskan tentang genre kajian Quran. Nah, di hari ini bahwa fungsi Al-Quran dalam kehidupan seseorang atau masyarakat itu punya fungsi berbeda-beda. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi Al-Quran atau fungsi teks bahwa ini dalam teori di tulisannya Sam de Gill di artikel yang itu ditulis oleh Sam de Gill, ini suatu artikel chapter ya. Nanti bisa kalian baca di artikel tersebut. Insya Allah nanti saya kirimkan artikelnya di e-learning tentang Sam de Gill. Nah, Sam de Gill ini tidak berbicara Quran memang, tapi berbicara tentang kitab suci. Bahwa dia membagi fungsi teks. Nah, fungsi teks itu ada dua, yaitu fungsi informatif dan juga performatif. Nah, dia membagi dua, bahwa kitab suci itu ada dua fungsi, yaitu informatif dan performatif. Apa itu informatif dan performatif? Nah, nanti akan saya jelaskan satu persatu. Nah, dan ini yang diadopsi, ini saya mengutip dari penjelasannya Bapak Ahmad Rafiq, bahwa ini bisa diadopsi untuk kajian terhadap teks kitab suci yang itu berupa Al-Quran. Seperti itu. Bahwa kitab suci Quran, nah ketika ada di dalam masyarakat, dalam diri seseorang itu ada dua fungsi yang bermain. Nah, di situ saya menyebutnya ada ketika dimensi vertikal ya, dari Quran, teks kitab suci turun ke masyarakat, pelaku atau umat Islam, manusia, itu ada dua fungsi yang bermain, yang disebut dengan fungsi informatif dan juga performatif, seperti itu. Nah, apa itu Quran sebagai fungsi informatif dan performatif? Nah, analognya seperti ini, bahwa informatif nanti outputnya itu adalah kitab tafsir atau suatu penafsiran. Nah, kalau performatif itu apa? Kalau performatif itu outputnya adalah orang memperlakukan Quran dalam bentuk tulisan, bacaan. Seperti itu. Nah, itu outputnya, sehingga output dari performatif ini adalah tindakan atau perilaku atau aksi yang itu berwujud seperti itu. Nah, kalau informatif, orang memahami Quran, outputnya yaitu makna yang diinginkan Quran yang ingin disampaikan kepada manusia itu seperti ini, bahwa misalkan bahwa ada kewajiban kita untuk selalu berbuat baik, amar ma'ruf nahi mungkar, karena dalam Quran ada penjelasan mengenai amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, maksudnya apa? Nah, tafsirannya yaitu selalu berbuat baik dan menjauhi segala larangan Allah, seperti itu. Nah, itu yang dimaksud tentang fungsi informatif. Kalau performatif itu yang outputnya berupa aksi, baik itu tulisan maupun bacaan. Nah, itu berarti teks kitab suci punya dua fungsi. Bahwa manusia, umat Islam, seseorang ketika mengamalkan atau berpegangan terhadap suatu kitab suci, dalam hal ini adalah Al-Quran, maka akan memberikan fungsi pada dirinya itu dua hal, yaitu informatif dan juga performatif. Nah, informatif ini, ini saya di PowerPoint ini saya jelaskan ada beberapa fungsi itu ya. Ini juga mengutip dari penjelasannya Bapak Ahmad Rafiq, itu bahwa tafsir, nah itu kan yang dimaksud outputnya adalah tafsir, yaitu berarti yang dilihat adalah informasi mengenai pesan teksnya, yang dicari, yang dipahami adalah pesan teks Qurannya. Lalu bunyi teksnya itu akan menimbulkan makna dari teks itu, yang diinginkan itu maknanya apa, dari bahasa, menggunakan bahasa. Kenapa penjelasan tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, itu sistem kebahasaan itu akan memberikan atau menjelaskan, menunjukkan ada makna tertentu yang ingin disampaikan oleh teks tersebut. Nah, itu output dari fungsi informatif. Kalau performatif itu berupa aksi. Nah, itu ada
bisa jadi berupa aksi, berupa budaya, tradisi, perilaku, yang itu ditulis atau dibaca. Nah, aksi, tradisi, budaya, perilaku, contohnya apa? Contohnya yaitu aksi. Nah, misalkan kalian membaca Quran, yaitu, nah itu yang sebagaimana yang saya contohkan sebelum-sebelumnya. Kalian membaca surat Al-Fatihah. Nah, setiap orang punya praktek tersendiri ketika mempraktekkan atau menggunakan ayat Quran dalam kehidupannya. Tidak hanya berdasarkan dari makna teks Qurannya itu, tapi juga aksi terhadap Quran itu. Yaitu tadi melafalkan surat Fatihah dengan fungsi yang berbeda-beda. Ya, surat Al-Fatihah dibaca ketika mendengar kabar orang meninggal. Surat Fatihah dibaca ketika mendengar ada orang sakit. Nah, itu fakta kan? Banyak kan yang seperti itu. Coba kalian sadari, kalian sendiri atau di sekeliling kalian ketika mendengar orang sakit, mendengar orang meninggal, atau berdoa untuk hajat tertentu selalu diiringi dengan surat Fatihah, karena berlandaskan pada bahwa surat Al-Fatihah itu adalah eh, surat yang bisa mewakili dari keseluruhan Al-Quran, kan juga ada mengatakan seperti itu, sehingga menimbulkan suatu persepsi bahwa membaca Fatihah itu menjadi sama seperti membaca secara keseluruhan Al-Quran. Nah, itu jangan dipahami secara letterlek lah. Ini yang maksud saya bahwa orang beraksi atau bertindak sesuatu itu punya fungsi masing-masing atau punya tujuan masing-masing seperti itu. Nah, ada juga Quran yang berfungsi informatif itu dalam tradisi, dalam budaya. Contohnya tradisi budaya Rebo Wekasan seperti itu. Nah, itu biasanya kan ada seperti akulturasi budaya, bahwa ada kayak pelarungan sesajen seperti itu. Ada pemberian sesajen, tapi juga ada bacaan-bacaan Quran yang digunakan. Nah, seperti contohnya di tradisi di Jember, Rabu Wekasan. Nah, ini contoh yang bukan dibaca ya, contoh yang ditulis. Di tradisi Rabu Wekasan itu ya ada tentang pemberian sesajen, itu ada, tapi juga ada penambahan, yaitu tentang penulisan raja-raja menggunakan ayat-ayat Quran di suatu piring atau mangkok seperti itu. Nah, ini kan menunjukkan bahwa fungsi Quran itu ada juga memberikan fungsi tertentu dalam suatu tradisi, bahwa Quran bukan hanya didengar, dibaca, dipahami, tapi juga ditulis, digunakan untuk media tulisan di sebuah media piring, mangkok, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan fungsi performatif. Kemudian, nah ini lebih lanjut tentang performatif. Karena kenapa kok saya lebih menekankan pada performatif? Karena living Quran ini sama atau sangat bersinggungan dengan fungsi Quran yang fungsi teks kitab suci yang berupa fungsi performatif. Nah, sebagaimana di pertemuan sebelumnya ya, saya sudah menjelaskan mengenai hal itu, bahwa living Quran bisa juga disebut dengan performasi Al-Quran, yaitu yang objeknya kan Quran sebagai tindakan, Quran sebagai perilaku. Nah, sehingga sangat dekat dengan fungsi Quran yang berupa fungsi performatif seperti itu. Nah, bentuknya apa saja fungsi performatif ini? Yaitu bisa berupa ucapan bunyi, lalu itu pergerakan perilaku, bentuk interaksi. Nah, dengan adanya beberapa hal itu, nah yang itu menimbulkan atau berwujud dalam suatu tindakan atau perilaku, ucapan, bunyi, bentuk interaksi, pergerakan perilaku. Nah, itu contohnya kan orang
melakukan tradisi Rebo Wekasan. Yaitu di situ ada pergerakan perilaku kan, perilaku tentang memperingati tradisi Rebo Wekasan, yaitu dengan menyiapkan sesajen, lalu upacara penyerahan atau meletakkan sajen dan sebagainya, dan juga ada tentang ucapan bunyi, yaitu ada lafal-lafal Quran ketika Rebo Wekasan, yaitu juga ada tradisi yang ketika Rebo Wekasan juga ada hataman Quran seperti itu. Lalu ada juga bentuk interaksi. Nah, antar orang dalam tradisi itu kan terjadi suatu interaksi. Baik itu interaksi yang berkaitan dengan bacaan ayat-ayat Qur'annya atau tidak. Akan tetapi semua hal yang terjadi dalam suatu fenomena atau tradisi itu muaranya adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilandasi, dipraktekkan ya dari pemahaman dari Quran itu, seperti itu, dari teks kitab suci itu. Perilaku mereka itu ya bertujuan untuk mempraktekkan atau menghidupkan ayat Quran, menghidupkan kitab suci dalam diri masyarakat, dalam diri orang masing-masing yang melaksanakan tradisi-tradisi itu, seperti itu. Nah, kemudian, ini ya. Nah, ini coba perhatikan bahwa saya sudah sempat membuat segitiga ini juga ya di pertemuan sebelumnya, yaitu ada segitiga yang perlu diperhatikan ketika melakukan kajian Living Quran, yaitu pelaku, konteks, dan juga audiens. Ya, pelaku, konteks, dan audiens. Bahwa Living Quran ini ketika melakukan kajian atau kalian sebagai peneliti ketika ingin meneliti fenomena Quran di masyarakat, praktek Quran di masyarakat, harus memperhatikan 3 hal ini, yaitu pelaku, orang yang melakukan praktek Quran tersebut. Lalu kemudian konteks. Nah, coba lihat konteksnya, baik itu internal maupun eksternal, yang mendukung terwujudnya perilaku itu, tradisi itu. Contohnya konteks di sini, contohnya yaitu jangan hanya melihat bagaimana praktek yang dilakukan oleh pelaku atau orang itu, tapi juga melihat praktek itu dilakukan dalam konteks yang seperti apa. Lalu juga mencari konteks yang seperti apa yang mendorong pelaku mempraktekkan ayat-ayat Quran itu dalam kehidupannya, dalam tradisi itu. Tradisi membaca surat Al-Waqiah dan surat Yasin di malam Jumat. Pelakunya adalah misalkan ibu-ibu masjid pelosok kandang. Nah, konteksnya yang kalian perlu lihat adalah, kenapa? Harus mencari faktor kenapa kok tradisi itu bisa menjadi suatu praktek yang membudaya. Kenapa setiap malam Jumat tidak ada woro-woro, para pelaku atau orang-orang itu sudah melakukan dengan sendirinya pergi ke masjid untuk bareng-bareng membaca surat Al-Waqiah dan surat Yasin. Itu contoh tentang gimana pengkaji peneliti Living Quran itu harus memperhatikan pelaku, konteks, dan yang berikutnya yaitu perlu memperhatikan audiens. Audiens di sini adalah bisa posisinya adalah kalian sebagai peneliti itu sendiri, yaitu gimana kalian ketika melihat, menerima, merespon adanya tradisi, adanya fenomena, adanya praktek yang dilakukan oleh seseorang atau suatu masyarakat. Nah, dari audiens inilah kalian contohnya itu harus memperhatikan ketika menjadi suatu peneliti dalam kajian performasi Quran ini, harus memperhatikan pelaku dan juga konteks. Dan itu pelaku dan konteks itu bukan hanya menjelaskan tentang fenomenanya itu, tapi juga lakukan, cari transmisi dan juga transformasinya. Disitulah titik
kajian living Quran, pembedanya kajian living Quran ini dengan kajian-kajian sosial, kajian antropolog atau etnografer yang lainnya seperti itu. Itu perlu kalian perhatikan. 3 hal ini, pelaku, konteks, dan audiens seperti itu. Ada 3 bentuk perilaku seseorang itu terhadap Quran. Ada 3 bentuk, yaitu Quran sebagai objek, Quran sebagai subjek, dan Quran sebagai sumber informasi. Quran sebagai objek itu maksudnya yang tadi itu yang saya sebut dengan fungsi informatif, yang nantinya outputnya itu adalah pemahaman teks, sehingga Quran, posisi Quran itu sebagai objek, perilaku seseorang yang memposisikan Al-Quran itu sebagai objek. Nah, luaran dari memperlakukan Quran sebagai objek itu adalah pemahaman, penafsiran seperti itu. Yang kedua adalah Quran sebagai subjek. Nah, diposisikan orang memperlakukan Quran itu, memposisikan Quran itu sebagai subjek. Bahwa memahami bahwa ya Quran punya makna yang ingin disampaikan. Tapi juga orang yang memperlakukan Quran itu juga punya makna ketika memperlakukan atau mempraktekkan Al-Quran itu. Seperti itu. Orang membaca surat Al-Waqi'ah, ya kan, memposisikan bahwa Al-Waqi'ah itu punya makna, punya fungsi yang memberikan manfaat bagi orang yang membaca surat Al-Waqi'ah. Nah, ini menganggap bahwa Quran itu menjadi subjek, ada punya makna yang ketika membaca surat Waqi'ah itu ada manfaatnya. Yang familiar kan, bahwa ketika orang membaca surat Al-Waqi'ah itu apa manfaatnya? Itu manfaatnya adalah akan dipermudah memperoleh rizki, kan seperti itu. Kalau orang ingin kaya, contohnya baca surat Al-Waqi'ah terus seperti itu. Nah, namun kalau melihat dari makna secara tekstualnya, makna teksnya, apakah keseluruhan surat Al-Waqi'ah itu berbicara tentang perolehan rizki? Nah, ini yang dimaksud bahwa kalau memposisikan Quran sebagai objek, pasti outputnya tidak bahwa Quran dibaca, surat Al-Waqi'ah dibaca karena ketika membaca surat Al-Waqi'ah akan memperoleh rezeki, akan jadi kaya. Nah, tapi kalau memposisikan Quran sebagai objek tadi, tidak akan muncul praktek atau perilaku yang seperti itu, karena makna teks Quran, makna teks surat Al-Waqi'ah tidak berbicara mengenai perolehan rezeki secara keseluruhan. Nah, itu kalau memposisikan Quran sebagai objek berarti orang yang berperilaku terhadap surat-surat dalam Quran, contoh surat Al-Waqi'ah itu, bahwa surat-surat yang dilafalkan itu punya fungsi tersendiri bagi diri orang tersebut. Dan yang ketiga adalah Quran sebagai sumber informasi. Nah, ini hampir sama dengan Quran sebagai objek. Kalau sumber informasi ini ya bahwa Quran itu punya makna, dan makna itu bisa yang diaplikasikan atau yang dipraktekkan adalah makna-makna yang ada dalam teks Quran itu. Ya, contohnya yang tadi sempat saya sebutkan. Quran berbicara diperintahkan umat Islam, umat manusia diperintahkan untuk berbuat baik dan juga meninggalkan keburukan. Quran memberikan informasi kepada umat Islam, kepada manusia bahwa dianjurkan untuk bersedekah, bersedekah. Nah, dari pemahaman yang didapatkan dari informasi Al-Quran itu, orang mempraktekkan, berperilaku
menunjukkan bagaimana caranya saya mempraktekkan makna Quran tadi, bersedekah tadi. Nah, sehingga muncul orang kan ketika ada orang yang minta-minta dikasih uang, atau ketika mempunyai rezeki lebih diberikan ke fakir miskin. Nah, itu salah satu contoh perilaku orang yang memposisikan Quran itu sebagai informasi, sebagai sumber informasi. Kalau objek tadi kan perilakunya ya proses menafsirkan sehingga outputnya seperti mufasir itu. Nah, kalau yang sumber informasi ini, orang berperilaku itu berlandaskan dari makna Quran tadi. Informasi apa sih yang didapatkan dari teks Quran? Nah, itu dipraktekkan dalam kehidupan kesehariannya seperti itu. Nah, tiga perilaku itu ya ini jabaran dari fungsi informatif dan juga performatif. Ya, kalau Quran perilaku terhadap Quran itu sebagai objek, ini yang maksudnya adalah informatif. Kalau perilaku terhadap Quran tiga bentuknya itu adalah sebagai subjek, ya ini yang saya maksud dengan performatif. Kalau sebagai sumber informasi, ini dua-duanya bisa informatif sekaligus performatif. Informatifnya adalah bahwa orang mempraktekkan Quran dalam kehidupannya itu berdasarkan makna teks Quran. Tapi tidak berhenti pemahaman tentang makna teksnya, tapi dipraktekkan, diperlakukan, dalam bentuk perilaku dalam kehidupannya keseharian seperti itu. Sehingga tidak berhenti terhadap makna, tapi berlanjut pada perilaku, sehingga fungsi Quran informatif dan performatif ini masuk ketika bentuk perilakunya itu Quran sebagai sumber informasi. Itu ya. Nah, ini contohnya. Nah, itu contoh sekilas. Contohnya orang baca Al-Quran hataman bareng-bareng di masjid. Nah, fungsinya yaitu bahwa Quran itu tidak hanya dipahami teksnya, tapi juga diperlakukan dalam kehidupan keseharian mengenai membaca Quran. Sehingga ini contoh performatif. Contoh performatif yang lainnya, nah ini yang ada di kanan, foto gambar yang ada di kanan. Itu orang ru'ya ya. Nah, orang melakukan ru'ya secara massal, yang ru'yanya itu berlandaskan dari teks ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini contoh suatu performasi Al-Quran yang ada di masyarakat. Banyak sekali bahwa kalau kalian sadari kemarin tugas yang di pertemuan pertama kalian sudah menyebutkan di pertanyaan saya di kolom komentar tuh banyak sekali. Kalian sebenarnya sudah menyadari bahwa bentuk performasi Quran di sekeliling kalian saja itu banyak. Kalau dikumpulkan jawaban-jawaban kalian, satu kelas ada 30 anak lebih. Nah, ada dua kelas di Prodi IAT yang mengambil mata kuliah Living Quran ini. Nah, kalau disatukan jawaban-jawaban mengenai bentuk-bentuk perilaku di sekeliling kalian, sudah ada berapa bentuk performasi Quran yang sudah kalian bisa sadari atau bisa kalian ketahui bahwa banyak sekali, nggak hanya satu dua bentuk performasi, bahwa Quran dipraktekkan hidup dari masyarakat, baik itu berdasarkan bunyinya, tulisannya, bacaan. Nah, perilaku yang berdasarkan Quran itu sebagai sumber informasi, sebagai objek atau sebagai subjek itu banyak sekali. Dan inilah fokus Living Quran itu. Harus menyadari, peneliti harus menyadari bahwa Quran itu tidak berhenti pada makna teks, tapi juga diperlakukan dalam kehidupannya. Seperti itu. Ini contohnya ya, ini contoh sekilas. Kalian sudah menjelaskan atau sudah menyebutkan contoh-contoh yang lain di pertemuan pertama kemarin ya, sudah banyak kalian menyebutkan contoh-contoh yang ada di sekeliling kalian. Ada tentang pembacaan surat Waqiah, pembacaan Yasin, ada juga pembacaan ayat untuk
untuk memperoleh jodoh juga ada fenomena itu juga kan di sekeliling kalian ada yang menjelaskan itu teman kalian. Nah, kolom komentar itu coba dibaca ya, jangan hanya nulis apa yang saya tugaskan, tapi juga dibaca hasil jawaban teman-temannya. Nah, itu bisa memperluas pengetahuan kalian bahwa timbul kesadaran bahwa di sekeliling kita itu banyak orang berperilaku itu, tradisi-tradisi itu berlandaskan atau praktek-praktek Quran itu sudah sudah menginternalisasi diri seseorang dalam kehidupannya. Nah, itu coba dibaca. Ada sekitar 69 orang ya yang mengisi di kolom komentar mengenai bentuk-bentuk perilaku Quran di sekeliling. Nah, bisa dibaca itu. Ini sambungan di pertemuan kemarin bahwa yang dicari itu bukan dilihat dari fenomenanya saja, tapi juga cari dasar transmisinya. Bahwa fenomena yang terjadi, praktek Quran yang terjadi sekarang, coba kalian cari dasar transmisinya. Nah, ini saya contohkan. 1. Tentang membaca ayat Quran, surat yang disebut dengan Al-Mu'awwidhatain atau ayat kursi. Al-Mu'awwidhatain ya, yang surat yang kul itu ya. Nah, itu ataupun juga pembacaan ayat kursi atau tentang khataman. Nah, dasar transmisinya apa? Nah, ini contohnya seperti ini. Bahwa tradisi khataman yang ada sekarang itu tidak disadari bahwa sebenarnya itu ada dasar transmisinya ketika masa Nabi. Dan ini nggak disadari. Nah, dan inilah tugasnya peneliti. Kalian sebagai peneliti nantinya ketika mengkaji mengenai tradisi khataman, contohnya harus mencari dasar transmisinya. Baik dari generasi atasnya sampai kalau bisa bagaimana ketika masa Rasulullah. Apakah praktek yang seperti itu, pengetahuan yang sama, transmisinya itu ada sampai Rasulullah. Nah, ini contohnya tentang tradisi khataman ya. Rasulullah itu ternyata pernah bersabda dalam hadis, pernah bersabda bahwa membaca Quran itu adalah ibadah. Ya kan? Dan setiap huruf dari Al-Quran itu mengandung pahala atau bahasa Arabnya ajrun kan istilahnya. Ada pahalanya. Nah, konsep ajrun ini, pahala inilah yang menjadi konsep fungsi performatif Quran. Nah, sehingga dengan dasar transmisi bahwa ada hadis pada masa Nabi itu, Nabi pernah bersabda seperti itu. Nah, itu yang menjadi landasan bahwa berarti kalau bisa setiap hari itu baca Quran. Kalau bisa bagaimana caranya baca Quran itu khatam dari awal hingga akhir. Karena Nabi juga pernah bersabda di hadis yang lain bahwa membaca Quran itu ya dari awal hingga akhir, tapi hanya berhenti sampai situ. Nah, itu transmisi pengetahuannya sama, yaitu membaca Quran dari awal hingga akhir. Membaca Quran itu adalah ada pahala. Nah, dari pengetahuan yang sama itu masuk ke generasi setelahnya dan sampai sekarang bentuknya berbeda. Tapi transmisi pengetahuannya sama. Tadi kalau ditanya orang yang melakukan fenomena atau orang yang melakukan berperilaku khataman Quran, kalau ditanya kenapa melakukan khataman Quran, jawabannya bisa beda-beda. Bisa beda-beda. Ada yang menjawab bahwa ya, Quran kan kitab suci kita, kitab suci agama Islam ya, sebaiknya harus dibaca, harus dipahami isinya. Ada yang juga yang mengatakan bahwa orang yang membaca Quran itu akan diberikan pahala dan jawaban-jawaban yang lainnya. Nah, itu kan banyak jawaban-jawaban yang berbeda, yang mana transmisi perilaku itu bisa tidak disadari oleh mereka bahwa sebenarnya mereka punya dasar ketika masa Rasulullah yang itu bisa jadi
yang sadar atau yang melakukan praktek itu, yang menyadari transmisi itu bisa jadi bukan orang yang mempraktekkan di sekarang, tapi generasi sebelumnya. Sehingga perlu diketahui orang tersebut melakukan khataman itu dari siapa sih taunya? Oh, ternyata ketika dilakukan wawancara, oh taunya dia anjuran dari kakeknya. Sebelumnya kakeknya memberikan contoh dalam kesehariannya setiap hari habis sholat selalu baca Quran. Nah, kemudian atau juga karena lingkungannya dia di lingkungan pesantren yang mana di situ banyak terjadi fenomena tersebut. Nah, perlu ditanya, misalkan, oh dia santri pesantren, perlu tanya kiainya, misalkan. Coba ditanya, apakah seorang kiai itu mengetahui dasar transmisi atau pengetahuan itu pada masa Rasulullah itu pernah terjadi nggak praktek perilaku yang seperti itu. Nah, sebagai peneliti harus mencoba mencari akarnya sampai sana. Harusnya seperti itu dalam kajian Living Quran, bukan hanya memaparkan fenomena yang terjadi sekarangnya saja, tapi juga transmisinya itu diungkap seperti itu. Dan contohnya itu tradisi hataman, orang adanya konsep fungsi performasi itu segala tradisi atau segala perilaku praktek orang terhadap Quran di masyarakat itu ternyata dasar transmisinya itu sebenarnya satu. Tadi bahwa dari hadis Nabi yang bicara bahwa membaca Quran itu pahala, ada pahala. Nah, itu yang di era sekarang muncul dalam bentuk yang berbeda-beda. Terjadi proses transformasi seperti itu. Itu ya. Atau contoh lainnya. Tadi saya mencontohkan membaca surat Al-Fatihah ya. Surat Al-Fatihah coba kalian sadari dalam diri kalian. Ketika kalian membaca surat Fatihah itu fungsinya untuk apa saja? Beda-beda. Ini saya sebutkan beberapa yang familiar. Membaca Fatihah karena mendengar orang meninggal, membaca Fatihah karena ada kabar orang sakit, membaca Fatihah karena memiliki hajat tertentu. Nah, coba kita lihat dasar transmisinya. Dasar transmisinya apa? Fatihah pada masa sahabat itu memang sudah terjadi praktek membaca Fatihah itu bukan dibaca secara makna antar lafaz ke lafaz dalam surat Al-Fatihah itu, tapi diperlakukan teksnya, yaitu ini terekam dalam kitab hadis ya. Di Sahih Bukhari ada, di Sahih Bukhari terekam mengenai cerita ini, yaitu pada masa itu ada suatu kelompok Nah, pada masa dulu itu ada suatu kelompok, ada seorang sahabat bertemu dengan suatu kelompok yang di dalam suku kelompok itu ada orang yang sakit karena digigit suatu hewan seperti itu. Nah, kepala suku dari kelompok itu meminta bantuan kepada sahabat. Ini riwayat dari Sa'id Al-Khudri ya, kalau tidak salah. Itu, nah, mengobati orang yang sakit itu dengan dibacakan surat Al-Fatihah. Seperti itu. Kalau nggak salah hewan kalajengking ya, kalajengking. Dibacakan surat Al-Fatihah dan si orang yang sakit itu ternyata sembuh ketika setelah dibacakan surat Al-Fatihah itu. Prakteknya seperti itu pada masa dulu. Tapi kalau ditarik ke sekarang, coba beda lagi kan prakteknya. Orang baca Fatihah bukan karena sakit digigit hewan ya, tapi sakit apapun dibacakan Fatihah. Kan itu terjadi transformasi. Transmisinya iya, pengetahuannya sama, yaitu membaca surat Al-Fatihah.
Fatihah. Tapi ada perubahan bentuknya. Ya kan? Surat Fatihah dibaca dalam makna yang berbeda-beda, tapi sama-sama tentang bacaan surat Fatihah untuk kesembuhan. Kalau dulu untuk kesembuhan orang hadis merekam cerita itu untuk kesembuhan orang yang digigit binatang. Kalau sekarang sakit apapun, kalau mendengar orang sakit, ya bacakan Fatihah kan seperti itu. Nah, itu yang maksud saya, cari dasar transmisinya dalam bentuk-bentuk praktek performasi Quran itu. Seperti itu. Itu tentang fungsi Quran informatif dan performatif ya. Nah, sekarang masuk ke resepsi Al-Quran. Apa itu resepsi Al-Quran? Yang dimaksud resepsi di sini adalah proses penerimaan atau respon seseorang terhadap ayat-ayat Al-Quran. Yang dimaksud dengan penerimaan Quran itu adalah bagaimana seseorang atau pembaca dari teks Quran itu membentuk makna tersendiri dari hasil bacaannya. Sehingga muncullah praktek-praktek yang nantinya disebut dengan performasi Quran itu, fungsi Quran sebagai fungsi informatif tadi itu. Bahwa orang ketika membaca Quran, ketika memposisikan Quran dalam dirinya, mereka, orang-orang tersebut, pasti punya makna yang berbeda-beda. Qurannya yang dibaca sama, tapi makna yang diinternalisasi dan juga dipraktekkan, itu bisa berbeda wujudnya, seperti itu. Nah, itulah yang dimaksud dengan resepsi Al-Quran. Kemudian, di mana posisi Al-Quran itu ada 3 hal. Tadi sudah saya katakan juga tentang Quran sebagai sumber informasi, objek, dan juga subjek ya. Di sini juga saya tekankan lagi, yaitu Quran sebagai fakta yang dipahami maknanya, Quran sebagai sumber informasi untuk landasan berperilaku dan juga objek bertindak. Sebagai objek bertindak sehingga muncullah Quran dibacakan bacaan Fatihah, bacaan Waqiah, bacaan surat Yasin. Nah, itu sebagai suatu bentuk tindakan seperti itu. Oke, kemudian penjelasannya maksudnya gini. Dalam kaitannya dengan fungsi Al-Quran, kajian resepsi termasuk ke dalam ranah fungsi performatif. Sehingga kajian resepsi itu ada di dalam performasi Quran itu. Tadi kan performasi Quran berupa tindakan, perilaku, aksi, suatu tradisi. Nah, resepsi itu ada di dalamnya. Ketika terjadinya suatu aksi, perilaku, sebelumnya kan terjadi proses penerimaan dalam diri seseorang terhadap teks kitab suci Al-Quran itu sendiri. Nah, ini penjelasannya, ini saya tuliskan seperti ini, yakni tentang bagaimana respon umat terhadap Al-Quran, bagaimana seseorang atau umat Islam itu menerima, memahami teks dalam ruang sosial budayanya. Sebagai objek resepsi, ada 3 sisi Al-Quran yang diresepsi, yaitu bisa tulisan, bisa bacaan, atau sistem bahasanya. Ya, atau ini ada suatu kutipan dalam kitab Nahjul Balaghah dijelaskan seperti ini. Mushaf Al-Quran adalah sesuatu yang diapit 2 sampul dan tidak bisa berkata-kata sendiri. Maka ia membutuhkan pembicara. Nah, maksudnya pembicara ini siapa? Ya manusia, umat Islam itu. Yang di dalamnya terkandung ilmu tentang apa yang akan terjadi, tentang apa yang sudah berlalu, penawar bagi duka, dan neraca bagi kehidupan bersosial. Nah, menjelaskan bahwa mushaf Quran itu diam, yang mana isinya itu ada berbagai macam hal, yaitu untuk obat, untuk tentang kisah, tentang tata cara bersosial. Nah, tapi berbagai hal itu bisa berbicara, bisa dipraktekkan ketika ada orang yang
mempraktekkan itu atau ada pelakunya. Nah, pelaku di sini ya umat Islam itu sendiri, umat manusia itu sendiri. Sehingga orang yang mempraktekkan Quran itu ya manusianya. Nah, ini yang saya katakan sebelum-sebelumnya, selalu saya tekankan bahwa living Quran ini ya objek manusianya ini yang dijadikan objek utama, seperti itu. Ada orang yang menaruh segala tulisan Arab itu di atas lemari atau juga harus di atas lutut. Nah, sehingga ada yang mengatakan bahwa aksara yang tertulis yang bertuliskan aksara Arab itu sama dengan aksara yang digunakan dalam Al-Qur'an. Nah, berarti dalam kasus ini kan bahasa Arab itu mengalami suatu pensucian. Bahwa segala hal yang itu bertuliskan Arab itu suci. Nah, ini yang saya maksud contoh yang bahwa resepsi dari sisi sistem kebahasaan tadi, bahwa Quran menggunakan bahasa Arab dan bahasa Arab ini punya fungsi tersendiri bagi seseorang, sehingga muncullah perilaku tadi, baca Quran itu harus di atas lutut minimal. Ada juga ketika Quran jatuh diambil, dicium, ditaruh kepala, di atas kepala kan seperti itu. Nah, itu berlandasan dari pensucian bahwa segala hal yang berkaitan dengan Al-Quran, yang itu berkaitan dengan aksaranya saja, itu mengalami suatu pensucian yang nanti menimbulkan suatu perilaku atau tindakan. Atau contoh yang sering terjadi ya di media sosial, ada baju tulisan Arab, tapi itu bukan ayat Quran. Ada sendal tulisan namanya yang ditulis dengan tulisan Arab. Jadi viral, dihujat di mana-mana. Nah, ini yang contoh yang saya maksud bahwa bahasa Arab itu mengalami pensucian karena bahasa Arab inilah bahasa yang digunakan oleh Al-Qur'an. Nah, itu sehingga di sini yang contoh dari persepsi yang itu dari sistem kebahasaannya seperti itu. Nah, ada 3 gaya resepsi, 3 hal proses penerimaan itu ada 3 hal, yaitu Quran sebagai teks yang berbahasa Arab dan bermakna secara bahasa. Yang ini yang saya maksud dengan resepsi hermeneutis ini saya kutip dari jurnal dari suatu jurnal tentang resepsi, yang di jurnal itu dijelaskan bahwa konsep resepsi itu sebenarnya diadopsi dari konsep yang ada dalam dunia ilmu sastra ya, bahwa ada 3 resepsi. Yang pertama resepsi hermeneutis, tadi tentang posisi Quran itu punya makna tersendiri secara bahasanya. Yang kedua adalah resepsi estetis, bahwa Quran itu diposisikan sebagai teks yang punya nilai atau nilai keindahan, punya nilai estetis. Dan yang ketiga adalah resepsi fungsional atau kultural, bahwa orang menerima Quran, merespon Quran itu dalam bentuk perilaku. Nah, ini yang tentang performasi tadi ya. Nah, kalau output dari resepsi hermeneutis ini adalah pemahaman kitab tafsir, output dari resepsi estetis ini adalah suatu hal yang berhubungan dengan keindahan Quran, contohnya seni tilawah. Quran dibacakan dengan lantunan irama-irama yang indah. Atau contohnya juga Quran dituliskan dalam bentuk kaligrafi di tembok-tembok di masjid, di musola. Atau contohnya, ini contohnya yang kelihatan, coba di depan kampus itu di Videotron, di atasnya ada tulisan Quran, ayat Quran, kaligrafi yang dengan kaligrafi yang bagus kan. Nah, itu salah satu contoh bahwa Quran di sini diposisikan sebagai teks yang punya nilai keindahan. Sehingga untuk melengkapi keindahan depan kampus, ketika orang masuk ke kampus itu diberikan suatu penglihatan atau suatu sajian yang indah, yang itu tidak hanya Videotron TV yang besar itu, tapi juga ada tulisan ayat Quran yang ditulis dengan kaligrafi yang indah, dengan khot yang sangat
bagus seperti itu. Nah, ini berarti pihak kampus meresepsi Quran, menerima Quran, merespon Quran dalam bentuk yang estetis ini, bahwa Quran punya fungsi keindahan. Bukan hanya keindahan maknanya, tapi juga keindahan tulisannya itu juga menjadi fungsi tersendiri. Sehingga menimbulkan performasi perilaku berupa tulisan Quran di atas videotron atau TV besar di kampus itu. Yang ketiga yaitu fungsi resepsi fungsional atau kultural. Nah, ini adalah tujuannya normatif maupun praktis yang mendorong lahirnya sikap atau perilaku yang contoh-contoh yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Orang baca Fatihah, surat Yasin, Waqiah, baca Al-Kahfi, baca Al-Ikhlas dan ayat-ayat Quran yang lain. Nah, ini tuh yang nantinya menunjukkan, memperlihatkan perilaku-perilaku bahwa dia otomatis setiap malam Jumat baca Yasin, dia otomatis setelah habis subuh baca surat Al-Waqiah. Nah, ini yang dimaksud, sehingga muncullah suatu fungsi kultural atau sesuatu tindakan yang berturut-turut, yang tanpa ada suatu perintah, perilaku tindakan itu dilaksanakan. Nah, kayak contohnya kemarin yang saya contohkan, ketika ada suatu tradisi, ada baca Quran pakai sound, terdengar ada Quran di sound, tanpa ada perintah untuk bertakziah, orang dengan sendirinya berbondong-bondong untuk bertakziah di sumber Quran yang ada di sound itu. Karena ini yang saya maksud, bahwa terjadi resepsi fungsional atau kultural itu. Bacaan Quran atau hal-hal yang berkaitan dengan Quran akan menimbulkan suatu tradisi, suatu praktek yang itu menjadi rutinitas yang secara otomatis itu menjadi suatu kultur masyarakat seperti itu. Nah, yang contohnya tadi yang sudah saya jelaskan seperti itu. Nah, itu 3 gaya resepsi yang perlu kalian perhatikan ketika ingin mencari fenomena-fenomena Quran seperti apa yang itu muncul, praktek-praktek Quran yang seperti apa yang ada di sekeliling kalian atau di lingkungan kalian itu. Bahwa bisa kalian melakukan kajian terhadap, ingin melakukan kajian terhadap bentuk performasi Quran yang berupa orang menerima, meresepsi Quran itu berupa keindahan. Tentang seni kaligrafi, seni tilawah, seperti seni tilawah ini sudah menjadi suatu penelitian tersendiri ya. Kalian bisa baca bukunya Anna K. Rasmussen tentang Women and Reciting Quran. Nah, itu meneliti tentang seni membaca Quran, seni tilawah Quran yang ada di Indonesia. Dia objeknya di IIKI seperti itu. Nah, itu bukunya berbahasa Inggris, PDF-nya nanti saya kirimkan di e-learning, tapi juga sudah ada terjemahannya yang baru terbit tahun lalu, terbitan Mizan. Nah, itu bisa kalian baca untuk mempermudah. Contohnya seperti apa? Bahwa seni tilawah Quran. Nah, ini merupakan salah satu bentuk orang meresepsi Quran dan memperformasikannya, membentuk dalam bentuk suatu perilaku. Nah, dalam hal resepsi estetis itu keindahan, sehingga muncul kan setiap tahun juga ada MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran, itu ada yang dalamnya nanti ada mengenai seni bacaan, juga seni kaligrafi. Nah, itu atau ketika kalian ingin melihat praktek Quran itu dalam ruang resepsi kultural, itu juga bisa. Tradisi-tradisi di lingkungan kalian ada, contohnya kemarin juga di mata kuliah ini, di kelas kalian ada juga yang menemukan tentang resepsi dia menemukan bahwa ada tradisi yang itu tidak usah jauh-jauh keluar dari lingkungan rumah kalian. Di dalam rumah kalian tuh banyak yang itu contoh dari resepsi kultural atau fungsional ini. Kalian sendiri pun bisa jadi melakukan resepsi ini. Tadi kalau contohnya bacaan surat Kahfi, bacaan surat Waqiah, Yasin. Nah,
yang itu sudah mendarah daging, sudah menginternalisasi dalam diri kalian, sehingga secara otomatis ketika jatuh habis subuh, habis sholat, baca waqiah. Ketika itu pada hari Jumat, baca kahfi. Ketika itu, oh sekarang malam Jumat, baca yasin. Nah itu berarti melakukan resepsi fungsional atau kultural. Itu materi hari ini. Tugasnya, nah tugasnya selain melakukan resume, melakukan respon, dan juga memperdalam materi diskusi, sekarang coba cari fenomena resepsi di sekeliling kalian. Fungsi-fungsi Quran itu coba dicari yang ada di sekeliling kalian yang mungkin sudah kalian sebutkan di pertemuan pertama, atau ada kalian menemukan fungsi yang lain di sekeliling kalian. Nah, sekarang tugasnya itu coba ini lanjutan dari juga tugas yang di minggu lalu ya. Coba cari transmisinya. Dasar awalnya praktek-praktek fenomena itu apa? Dasarnya dari generasi sebelumnya sampai ke Rasulullah. Nah, sampai di cerita-cerita yang ada di masa dulu, di era sahabat, era Rasulullah. Nah, ini coba cari dalam kitab-kitab hadis, karena mengenai performasi Quran dalam kitab-kitab itu bisa direkam oleh kitab-kitab yang bentuknya seperti kitab Fadhailul Quran atau kitab Fawaidul Quran, sebagaimana contoh yang saya sebutkan di minggu lalu ya kalian, bahwa ada kitab Fawaidul Quran, Fadhailul Quran itu yang dijadikan landasan seseorang ketika mempraktekkan Quran dalam kehidupan kesehariannya. Nah, itu coba dicari fenomena yang ada di sekeliling kalian, coba cari landasan transmisinya itu apa dari setiap generasi ke generasi, sehingga memunculkan ada transformasi bentuk, ada perubahan bentuk dalam setiap perilaku atau tindakan tersebut. Ya, itu silakan disebutkan, bisa disebutkan di kolom komentar, atau coba sebutkan, diskusikan di forum diskusi di e-learning seperti itu. Oke, itu materi pada hari ini. Saya akan lanjutkan di materi setelah ini nanti di minggu berikutnya, masuk ke cara-cara langkah tentang penelitian hifdzul Quran. Oke, terima kasih. Semoga memberikan manfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.